Baik, terima kasih Anda menyaksikan kami melalui live YouTube CNN Indonesia. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini banyak sekali yang masuk, tapi ada beberapa yang kita pilih ya. Bapak-bapak, yang pertama dari Senandung Pujian, pertanyaan untuk Mas Roy dan kawan-kawan. Apakah saat ini hanya ijazah Pak Jokowi dan Pak Gibran yang diteliti atau ada yang lain? Semuanya asli, jadi nggak perlu teliti. Kecuali dua itu yang palsu. Taunya asli? Udah kita lihat. Bung Karno itu dari Technische Hogeschool ke Bandung. Itu ITB, clear. Bung Hatta itu bahkan dipajang di University of Rotterdam. Jelas betul ya. Kemudian yang lain-lain, Pak Adam Malik, kemudian juga ini Bu Megawati. Jujur Bu Megawati itu pernah diempat. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Bu Megawati itu diempat tapi nggak lulus. Dia pakai ijazah SMA. Pak SBY jelas doktornya dari IPB. Pak Habibie jelas dari Jerman. Jadi kalau yang lain nggak Pak Jokowi dari UGM S1-nya. Nah, itu palsu. Ini dia nih kan. Udah terbit bukunya. Versi di kepala dia sendiri loh. Udah, Gibran juga nggak sekarang Pak Jokowi punya titel baru, Telemajasa, Telematika dan Ijazah. Udah diakui sekarang. Orang itu bagus. Sekarang orang Indonesia ketemu Pak ijazah saya asli loh Pak. Takut ya. Yang tadi lah. Pertanyaan lagi. Saya tergelitik dengan statement Bang Rifai tadi, seolah-olah saudara Jokowi jauh lebih baik dengan Gibran karena paling tidak sudah pernah ditunjukkan, walaupun kedua-duanya tetap dipersoalkan mau ditunjukkan atau tidak. Saya justru mendapat ungkapan yang agak pas dengan kasus ini. Antara Jokowi dan Gibran itu like father like son. Jadi dua-duanya juga bermasalah soal ijazah, soal kelengkapan syarat untuk menjadi pemimpin. Sayangnya ini pemimpin tertinggi di Republik ini. Kalau saudara Joko Widodo itu ketua RT, Gibran itu wakil ketua RW, mungkin nggak dipersoalkan karena dampaknya hanya kepada RT RW. Kalaupun ada masalah paling RT RW saja ya. Tapi ini kan soal seluruh rakyat Indonesia 285 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak saja sedang berbicara tentang kebenaran otoritas. Kita bicara kebenaran norma, kebenaran fakta, baru kita bicara tentang otoritas, siapa yang menyampaikan kebenaran. Sepanjang otoritas itu tidak bermasalah, saya pikir kita tidak mempersoalkan materi apapun yang disampaikan oleh otoritas. Bahkan di dalam kaidah ilmu hadis, sebelum kita bicara matan, redaksi hadis, yang pertama itu otoritas yang meriwayatkan, rawi namanya. Sekali saja perawi itu dusta, ditolak semua hadisnya. Nah sekarang kita bicara tentang ijazah yang disampaikan asli dari seorang yang terbukti banyak bohongnya. Dalam hal ini saudara Joko Widodo. Artinya menurut kalau kita Anda banyak bohongnya, otoritas kebenaran itu hanya kepada saudara Joko Widodo, bisa terjerumus seluruh Republik ini begitu loh. Iya kan? Yang kedua, tadi kan sudah dikatakan, saya sudah bicara norma. Nah sekarang ada yang men-challenge apakah fakta terkait ijazah saudara Gibran dan Jokowi itu memenuhi kualifikasi norma 169 Undang-Undang 7 2017 yang secara politik ada pertanggungjawaban ketatanegaraan diaktifasi pasal 7A. Saya mau tegaskan 7A itu syaratnya sifatnya alternatif, bisa kumulatif, bisa alternatif. Dan kemudian pilihan untuk dimakzulkan atau mundur itu bisa alternatif, bisa kumulatif. Nih redaksinya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya dan seterusnya. Itu dari sisi penghentian. Yang kedua, kalau kita bicara pemakzulan itu berbeda dengan pengunduran diri. Pemakzulan itu harus ada bukti dan terbukti di persidangan. Itu pemakzulan. Tapi kalau Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas, bahwasanya dampak ijazah palsu mulai terasa ya, kereta cepat, IKN dan lain-lain. Nah, patut dia dikasih jempol sama pejuang keadilan dan kebenaran. 4 balasan Jokowi sudah membohongin rakyat Indonesia. Nah, kalau rektor UGM salah ya langsung saja dipidana atau dipenjaran biar nggak kesuwen. Ya, jadi teman-teman, kami rakyat sudah nggak percaya dengan penegak hukum di negara ini. Semua yang terlibat harusnya diperiksa ya dan diadili. Jokowi, Gibran, KPU, UGM juga harus diadili. Nah, kalau nanti rektor UGM ternyata terbukti ikut terlibat dalam masalah ijazah palsu, maka wajib ya hukumnya di penjara saja. Percuma ya mau bikin 1000 kali acara temu alumni, disanjung oleh rektor jika tak mampu menunjukkan ijazah aslinya. Nah, di sini maka artinya bukan lulusannya, tapi jadi satpam aja harus ijazah asli. Masa jadi pemimpin negeri nggak jelas ya.
Nah, teman-teman pasti kalian sudah tahu ya, seharusnya tim RRT dan kawan-kawan minta izin ya, bahwasanya ketemuan Pak Prabowo minta ketegasan dengan pengkhianat bangsa ini. Ya, jadi netizen dan relawan yang sudah membela ijazah Jokowi tersebut perlu diproses ya. Nah, males banget lihat host ponnya mirip Gibran deh ya. Jadi masuk punya orang cerdas seperti Pak Ahmad Kozinuddin dan Pak Roy Suryo CS. Kalau tidak ada mereka, siapa yang berani mengungkap kasus besar ini ya? Nah, pasti kita bagaimana nasib anak cucu kita ya, dan generasi selanjutnya. Mungkin di sisi itulah oleh Termul yang sudah jadi ODGJ. Nah, teman-teman ya, kita tahu buka kebenaran. Semoga Tuhan melindungi orang-orang benar, jujur, dan lurus ya. Mulyono itu sampai pengadilan itu pun gak akan bawa ijazahnya, karena memang gak ada ijazahnya dari dulu. Ya, jadi rakyat belanja dengan uang palsu ditangkap, rakyat jualan emas palsu ditangkap, rakyat berkendaraan mobil gunakan SIM palsu ditangkap juga. Ya, sementara yang jadi wali kota, gubernur, dan presiden menggunakan ijazah palsu, apa dibiarkan ya? Kenapa sama masyarakat harus ditegaskan hukum ya? Jadi tolong DPR, DPRD, pejabat tinggi, pejabat NKPL daerah-daerah harus juga diteliti ya, karena ya KPU tidak bisa dipercaya lagi ya. Bahkan sangat banyak janji-janji Jokowi ketika kampanye Pilpres ya tidak direalisasikan. Nah, Jokowi itu benar-benar penipu ulung 280 juta rakyat Indonesia dikubur semua. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia itu seharusnya harus sadar ya, bahwasanya kita telah dipermainkan oleh Jokowi selama 10 tahun ya. Jika Rektor UGM ikut terlibat pemalsuan ijazah Jokowi, nah harus ikut juga diproses hukum ya, karena diadili dan dipenjarakan karena sudah merusak reputasi UGM yang selama ini menjadikan kebanggaan rakyat Indonesia. Nah, kalau Rektor UGM mengakui ijazah palsu yang digunakan Jokowi itu menjadi presiden ya, lebih baik apanya tuh kereta cepat tanggung jawab Jokowi ya sama Luhut, jangan saling menyalahkan, sama-sama makan uangnya. Nah, teman-teman, dan utang bodong 800 triliun ke Cina ya, kalian juga harus bertanggung jawab. Itu Pink sudah jadi bertahun-tahun ya, atau harus bertanggung jawab tahanan rumah tinggal Jokowi dan Luhut lu ditersangkakan ya. Nah, jadi di sini ya salut tim RM Suryo, luar biasa gigi dan setingkat rektor atau termul atau penipu jenaka OGDJ ya. Nah, jangan dihukum, suruh ngelunasi hutang negara dulu bersama geng solonya, karena kalau nggak bisa saya mengeksekusi mereka. Nah, Bu Ova sejak dulu ngotot ya kalau ijazah asli ya, sekarang baru nyadar Bu Ova merasa malu tidak ketulangan. Nah, Termul biasanya meyakini ijazah Jokowi asli, walau mungkin dalam hatinya dia itu tahu ijazah Jokowi itu memang palsu. Tapi karena mereka sudah memakan uang haram sama Jokowi, mereka mengatakan bahwasanya ijazah Jokowi itu palsu. Nah, ini penegak hukum di Indonesia ya, kerja apa? Masalah ijazah saja nggak kunjung selesai sampai sekarang. Nah, jadi dari perilaku yang tidak terhormat mantan presiden sampai 10 tahun geng Solo, usut sampai tuntas, rakyat ingin kejujuran dan kebenaran ya. Bongkar semua, tegakkan hukum Indonesia. Nah, teman-teman, ini baru pengacara cerdas ya, ilmunya mumpuni, menguasai dalil Quran dan hadis. Semoga lancar dalam menangani kasus ijazah Jokowi ini.
Ya, bapak dan anak wajib dihukum mati, selesai masalah. Ya, karena penegak hukum di negeri ini sudah mati hanya karena melindungi seorang ceblokol rakyat, biasanya yang punya masalah langsung gercep ya. Nah, rakyat disibukkan dengan memimpin, syaratnya ijazahnya bodong, kemana Wowo berada, seakan presiden tetap menutup mata tanpa melisi wapresnya ya. Nah, jika hukum di negara ini benar-benar tidak ada keadilan sama sekali, baiknya subar aja bangsa ini ya. Nah, teman-teman, ya kita lihat jika hukum di negara ini benar-benar sudah tidak ada ya, kalau rakyat kecil satu aja barang, bukti terutama tim buser dari kepolisian respect dan langsung sikat. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI harga mati.